yahdi lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma tazala minal haqq. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya dan kepada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada hati mereka. Ayat ini menggugah daripada Fudail bin Iyad. Dia renungkan kembali daripada ayat ini yang kemudian merubah dirinya dari orang yang jahat menjadi orang yang baik dan terkenal dengan sebutan seorang ahli ibadah, Fudail bin Iyad. Hadirin masyaallah muslimin rahimahumullah. Fenomena kehidupan yang kita jalankan dalam kehidupan ini tentunya Allah sudah menentukan daripada usia kepada kita semua. Dan Allah berikan dua jalan, jalan kesesatan dan jalan kebaikan. Dan inilah yang perlu kita sortir dan kita filter dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berikan dan Allah ciptakan selalu kontradiksi. Allah ciptakan daripada malam, Allah ciptakan daripada siang. Allah ciptakan kebaikan dan juga Allah ciptakan keburukan. Ada langit dan ada bumi. Maka tentunya Allah pun memberikan daripada balasan kepada orang yang berbuat baik dengan surganya Allah, dan orang yang berbuat jahat, maksiat dan munkar dalam kehidupannya Allah berikan daripada neraka yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pilihan kita, termasuk pilihan Fudail bin Iyad yang akhirnya seluruh daripada hartanya dia tinggalkan semuanya demi untuk mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan perkembangan daripada kehidupan kita saat ini? Begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengambil yang bukan haknya. Yang tadinya di hadapan media dia baik, ternyata kenyataannya yang sangat luar biasa. Harta yang begitu melimpahnya ternyata bukan daripada jalan yang hak. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la tajalu pada ma'atin yaumal qiyamah. Nanti ketika di yaumul qiyamah di padang mahsyar, orang-orang akan berjalan menuju kepada padang mahsyar untuk melihat daripada amal ibadah yang sudah dilakukan selama hidupnya. Maka saat itulah kata Allah, kaki mereka tidak akan bergerak baik ke depan maupun ke belakang sebelum 4 pertanyaan ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima, umurnya yang sudah Allah berikan digunakan dalam rangka untuk apa? Sehingga usia ini yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, mereka jalankan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya humul muflihun, orang ini beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi usia yang sudah Allah berikan, tidak bangga dengan usia yang panjang yang Allah berikan, tapi amal ibadahnya buruk di hadapan Allah. Sehingga ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, khairun nas, siapakah manusia yang terbaik di dunia ini? Rasul pun bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi dengan suatu nilai kebaikan di dalam mengerjakan daripada kehidupan di dunia ini. Orientasinya akhirat dan mengacu kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terburuk? Syarrun nas. Maka kata Rasulullah, syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk daripada manusia yang mereka dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dibarengi dengan amal yang baik dalam kehidupannya.
selalu munkar, selalu berbuat maksiat, mengambil daripada hak orang lain yang bukan haknya, maka inilah usia yang sudah Allah berikan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an malihi aina iktasaba wa fima anfaqa. Ditanyakan yang kedua adalah masalah harta. Kalau masalah usia digunakan untuk apa? Tapi harta ditanyakan depan belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, didapat dari mana? Aina iktasaba wa fima anfaqah, dan kemana dia belanjakan daripada harta tersebut.